Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara naik level dari guru biasa ke teacherpreneur. Pada dasarnya ada dua kunci sukses yang membuat orang sukses. Yang pertama nilai tambah, yang kedua adalah faktor kali. Jika kedua ini digabung, insya Allah orang akan sukses. Apa itu nilai tambah? Nilai tambah adalah suatu produk ataupun jasa yang memiliki keunikan, berkualitas, memiliki kelebihan dari produk-produk lainnya, baik barang ataupun jasa. Dibutuhkan orang, jumlahnya terbatas. Kemudian harganya terjangkau dan banyak pembelinya. Insya Allah ini akan menghasilkan percepatan dari kesuksesan kita. Lanjut. Ini ada 3 langkah naik level jadi teacherpreneur atau guru pengusaha. Yang pertama adalah find your talent, temukan bakat Anda. Mau tidak mau teman-teman harus menemukan, mengeksplorasi kembali bakat apa yang ada dalam diri teman-teman, sehingga itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Kita gali potensi kita, kembangkan. Jika perlu ikut training lagi untuk mengasah kemampuan diri. Kemudian pastikan produk yang dibuat tersebut bernilai lebih dari produk lain atau punya keunggulan. Temukan keunggulannya. Ya, lakukan uji coba, kembangkan, cari referensi-referensi pendukungnya, sehingga benar-benar produk itu bermanfaat bagi orang. Yang kedua, show your product. Jadi munculkan ya atau produk Anda ke publik, beritahu teman-teman ya. Penting produk diketahui oleh banyak orang, sebab betapa bagus pun produk kita, kalau tidak banyak orang tahu maka pembelinya akan sedikit. Bagaimana caranya? Banyak ya caranya, melalui Facebook, melalui share ke teman-teman ya, produk-produk yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga, multiplier effect, memiliki faktor kali. Untuk menghasilkan lebih banyak perlu pengali yang banyak. Dulu Microsoft juga mengembangkan faktor kali. Ya, satu perusahaan itu tidak hanya satu orang beli Windows-nya, tapi banyak ya. Banyak, bisa 10, 20, 100, bahkan sekolah SMK yang awal-awal perkembangannya itu membuat lab-lab komputer yang jumlah komputernya cukup banyak. Ini menjadi peluang bagi Microsoft, itu salah satu contohnya. Jadi kita mesti memperbanyak produk, memperbanyak customer untuk membeli produk kita. Nah, ini penjelasannya. Bagaimana cara mengembangkan atau menemukan dari talenta kita? Ada 4E, 4E activities. Yang pertama, enjoy. Enjoy itu sesuatu yang kita sukai. Jadi kegiatan itu kita sukai. Nah, berarti itu salah satu indikator bakat kita atau talenta kita. Yang kedua, easy. Mungkin sulit bagi orang, tapi mudah bagi kita. Mudah kita kuasai, mudah kita pelajari. Ya, misalnya ada orang yang sulit untuk menulis, tapi bagi orang tertentu sangat mudah. Sambil santai duduk ya, sambil menunggu seseorang, dia bisa membuat sebuah tulisan yang bagus. Itu dia punya bakat untuk membuat buku, untuk menulis buku yang bisa jadi produk andalannya. Banyak orang sukses yang menulis buku. Misalnya pernah dengar Mahdi Rezeki, Pak Nasrullah, yang luar biasa ya, pencetakannya sampai sudah 32.000 eksemplar. Luar biasa kan? Sudah 6 kali cetak. Itu kalau kita memiliki kemampuan di bidang seperti itu. Dan teman-teman guru juga pasti memiliki kemampuan ya,
Teman-teman sekalian memiliki kemampuan berbeda-beda dengan yang lainnya. Temukan itu. Pertama enjoy, yang kedua easy, yang ketiga excellent. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, hasilnya tuh bagus, gitu, ya, hasilnya baik. Apa namanya? Karena kita merasakan nikmat, menjiwai, ya, mudah melakukannya sehingga hasilnya sempurna, mendekati sempurna. Yang keempat adalah on, menghasilkan bermanfaat. Jadi dari hobi, dari talenta kita ini tidak hanya hobi, tidak hanya menyenangkan, ya, tidak hanya mudah bagi kita, tidak hanya prestasi yang bisa kita dapatkan, tapi dia juga akan menghasilkan, ya, menghasilkan uang, manfaat dari talenta kita. Setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda. Sudah Allah karuniakan talentanya masing-masing, sehingga itu yang menjadi bekal ia sukses di masa yang akan datang. So, teman-teman, temukan bakat Anda. Yang kedua, show your product. Jadi ini bisa kita lakukan launching, share, tester, ya, dicobakan produk kita ke teman-teman, minta testimoni mereka, posting di medsos, ya, FB, IG, boleh organik ataupun yang berbayar yang pernah kita lakukan, FB ADS. Kemudian mitra dengan orang lain, ya, titip di toko dan sebagainya. Lanjut, multiplier effect. Jadi multiplier effect ini kita butuh faktor kali. Yang terakhir tadi kita bahas faktor kali. Pertama kita mungkin jual kepada customer itu karena mungkin produk kita sangat bagus, dia bisa jadi member kita, mungkin dia repeat order, ya, berulang-ulang dia beli. Kemudian reseller, ya, banyak contoh obat-obat herbal, banyak orang menjadi reseller obat-obat herbal, pakaian, terus apa lagi, ya, dan lain-lain, ya, barang-barang yang sekarang dijual online banyak orang jadi reseller. Nah, produk kita bisa juga dibuat reseller dari customer loyal kita yang sudah jadi member, bisa dinaikkan levelnya jadi reseller, tentunya dengan aturan yang saling menguntungkan. Misal untuk menjual sebuah produk 10 eksemplar PCS, 10 piece, ya, barang bisa kita jual. Bagaimana caranya? Kalau kita menjual langsung itu mungkin sangat lama, ya, waktunya bisa mencapai tembus 10.000 piece ini. Nah, kita bisa merekrut reseller, ya, jadi mengajak reseller, orang-orang yang sudah merasakan produk kita untuk membantu menjualkan. Jadi kalau kita dapat 1.000 orang yang akan jadi reseller kita, mereka cukup menjual 10 piece barang, maka totalnya akan jadi 10.000. Mudah kan? Pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan sebanyak itu? Ini salah satu contohnya. Nih, ya, ini audio Manet Rezeki. Ada 133.000 orang. 133.000 orang. Pengguna internet yang saya tahu ada 131 juta. 131 juta orang di dunia pengguna internet. Ini 133.000. Masih sangat sedikit, ya. Ini cukup banyak di channel audio Manet Rezeki ini, channel Telegram. Jadi ditampung di sini. Jumlahnya bisa mencapai 200.000. Kalau WA 256. Ini yang pernah saya lakukan, mengumpulkan 1.119 orang, ya, yang klik dengan kita, yang sudah tahu dengan produk kita. Nah, ini 133. Jadi kalau 1.000 orang kan masih sedikit sekali, ya, dari jumlah kolom yang dibuat di sini. Bagaimana caranya agar orang mau bergabung di sini? Tentunya kita harus memberikan manfaat. Orang harus punya alasan kenapa orang harus bergabung di channel ini. Tentunya ada manfaat yang menarik yang bisa membuat orang lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih dapat sesuatu yang bermanfaat buat orang. Sebab itu mari kita buat channel untuk menampung kolam-kolam calon pelanggan-pelanggan kita, reseller kita. Itu saja, semoga bermanfaat. Saya punya materi khusus sebetulnya selama 2 hari
untuk full materi tentang teacher planner ini. Semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ini materi bonus dari peserta training TODM angkatan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.